Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Pratama dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. NPM saya 1935 1541 6179. Di sini saya akan membahas studi kasus tentang konflik etnis antar suku Lampung dan suku Bali, kajian dalam perspektif sosiologi. Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang syarat dengan keberagaman, baik dalam ranah etnik, budaya, suku, maupun agama. Keberagaman ini telah menjadikan landasan dalam berkehidupan dan kebangsaan yang membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar, terutama di Provinsi Lampung, yang jumlah penduduknya menurut sensus penduduk tahun 2017 sebanyak 8.289 juta jiwa. Ini ditempati oleh berbagai suku. Ya, salah satunya suku Lampung itu sendiri. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, Lombok, Bugis, Batak, dan masih banyak lagi. Jadi, jika kalian berkunjung ke Lampung, jangan heran ya, menyaksikan jumlah suku asli Lampung itu sendiri lebih sedikit dibandingkan dengan suku-suku pendatang lainnya. Bahasa yang digunakan sehari-hari pun adalah bahasa Indonesia. Memiliki ratusan etnik dan budaya berlainan yang bahkan beberapa di antaranya sangat kontras. Potensi ke arah konflik sangatlah besar. Menurut Koja Diningrat mendefinisikan nilai budaya sebagai suatu rangkaian konsep yang hidup dalam alam pikir sebagian besar warga masyarakat mengenai apa yang dianggap penting dan remeh dalam hidup. Perbincangan mengenai konflik antar etnis di Indonesia seakan tidak akan pernah surut seiring dengan berjalannya waktu. Masyarakat Indonesia yang multikultural selalu menjadi alasan terjadinya berbagai konflik etnis di Indonesia ini. Kita dapat melihat bagaimana konflik di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk salah satunya yaitu Provinsi Lampung yang merupakan wilayah transmigrasi dari luar Sumatera. Menurut Muthalib dan kawan-kawan dalam Qadir tahun 2008 halaman 131, konflik SARA menjadikan bagian dari kehidupan masyarakat multi-etnis, multi-religius, dan multikultur seperti di Indonesia ini. Dan menurut Sarwono tahun 2008 halaman 67 mengatakan bahwa sebagian besar konflik antar golongan yang telah diakibatkan oleh kultur subjektif yang berbeda-beda. Faktor yang paling mendasar dalam konflik antar etnis Bali dan etnis Lampung di Kabupaten Lampung Selatan adalah faktor keberagaman karakteristik sistem sosialnya, pribadi masing-masing individunya, kebutuhan, perasaan dan emosi, serta budaya konflik dan kekerasan. Kelima faktor tersebut adalah faktor yang memicu konflik yang akhirnya timbul sebagai konflik berskala besar yang melibatkan banyak pihak yang berkonflik. Berikut beberapa data menurut Kesbang Polinmas Lampung Selatan. Konflik yang terjadi dari tahun 1982 sampai 2012 berangkat dari permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Contohnya dalam tahun 1982, perselisihan pemuda Desa Sandaran atau suku Lampung dengan Desa Balinuraga atau suku Bali, yang warga Balinuraga atau suku Bali menyerang dengan membakar 2 rumah unit di Desa Sandaran, suku Lampung. Tahun 2005, masyarakat Bali kembali membakar beberapa rumah penduduk di Desa Palas Pasma, Lampung, di Provinsi Lampung. Tahun 2009, masyarakat Bali di Kecamatan Ketapang melempari masjid di Desa Rungu, Kecamatan Ketapang, Lampung.
Terjadi lagi tahun 2010, masyarakat Bali Agung menyerang Desa Palas dengan melakukan pembakaran beberapa rumah penduduk dengan korban meninggal 1 orang warga Palas Pasemah, suku Lampung. Terjadi lagi di tahun 2010 akhir, masyarakat Bali dan Kecamatan Ketapang menyerang Desa Tetaan, Kecamatan Penengah, suku Lampung dan menghancurkan gardu ronda dan pangkalan ojek di perempatan Gayam, Kecamatan Penengah, Lampung. Dan di akhir 2011, masyarakat Bali kembali menyerang lagi Desa Marga Catur dengan melakukan pembakaran belasan rumah suku Lampung, dan saat melakukan penyerangan, masyarakat Bali menggunakan simbol-simbol khusus adat istiadat Bali. Dan di awal tahun 2012, bulan Januari, masyarakat Bali kembali melakukan tindakan premanisme terhadap pemuda dari desa kota dalam Kecamatan Sidomulyo yang menyebabkan beberapa orang warga kota dalam mengalami luka-luka, dan beberapa rumah warga Lampung pun dirusak yang berakibatnya dibakar. Dan di akhir tahun 2012, pada saat malam takbiran Idul Fitri, para pemuda desa Bali Nuraga kembali melakukan ulahnya atau kembali melakukan kerusuhan di depan Masjid Sidoarjo, Kecamatan Wepanji, Lampung, saat umat muslim sedang melakukan takbiran di masjid. Itulah sedikit cerita tentang konflik etnis antar suku Bali dan suku Lampung. Di sini saya akan memakai teori tindakan sosial Max Weber tentang konflik antar etnis di Lampung antara suku Lampung dan suku Bali. Sebelum masuk teorinya dalam tindakan sosial, di sini saya memakai tindakan sosial Max Weber. Di sini saya akan mengartikan dulu teori tindakan Max Weber itu apa, dan terbagi menjadi beberapa tindakan sosial menurut Max Weber. Di sini saya akan memakai teori tindakan Max Weber. Di sini saya akan memakai teori tindakan sosial Max Weber. Untuk itu, saya akan mengartikan dulu apa itu teori tindakan sosial Max Weber. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan yang dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain atau individu lainnya. Meski tak jarang tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif, yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam 4 tipe, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Di sini saya akan memberikan contoh tentang pembahasan studi kasus saya melalui tindakan sosial Max Weber dalam tindakan rasional instrumental. Yang pertama yaitu melalui tindakan rasional instrumental. Contohnya, dalam studi kasus ini saya mengambil contoh sebelum terjadinya bentrok yang besar antar desa. Kepala desa Patok sebagai kepala desa di tempat kejadian memanggil masing-masing kepala desa Bali Nuraga dan kepala desa Agom untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Kepala desa Agom meminta agar kepala desa Bali Nuraga meminta maaf secara terbuka kepada warga desa Agom. Tetapi kepala desa Bali Nuraga beranggapan bahwa masalah tersebut adalah masalah antar pemuda-pemudi yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun pada saat itu akhirnya dalam penyelesaian konflik antar etnis Bali dan etnis Lampung, pihak ketiga dalam penyelesaian masalah tersebut adalah pemerintah pusat itu sendiri dan daerah yang turun langsung ke lapangan untuk menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak. Yang kedua, menurut tindakan rasional nilai menurut Max Weber, yaitu
Pimpinan adat masyarakat Lampung dan Raja Bali menggelar pertemuan guna mencegah terulangnya kerusuhan antar Desa Bali Nuraga dengan Desa Agom, Lampung Selatan. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam ini dihadiri tokoh-tokoh Lampung dan Bali dari Lampung Selatan dan kabupaten atau kota lainnya. Pertemuan ini dijaga oleh polisi. Dan yang ketiga yaitu tindakan afektif. Kronologisnya terjadinya konflik etnis antar suku Bali dan suku Lampung itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 pukul 17.30 telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Way Arong, Desa Sidorejo, Patok, Lampung Selatan. Antara sepeda ontel yang dikendarai oleh suku Bali ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai atas nama Nur Diana Dewi, 17 tahun, warga Desa Agom, suku Lampung. Dalam peristiwa tersebut, warga suku Bali memberikan pertolongan kepada Nurdiana Dewi dan Eni. Namun warga suku Lampung lainnya memprovokasikan bahwa warga suku Bali telah memegang dada Nurdiana Dewi dan Eni, sehingga pada pukul 10 warga suku Lampung berkumpul banyak, kurang lebih 500 orang di Pasar Patok, melakukan penyerangan ke pemukiman warga suku Bali di Desa Bali Nuraga, Kecamatan Waipani. Akibat penyerangan tersebut, kios obat-obatan petani dan kelontong milik saudara Made Sunaria pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012, masa dari warga suku Lampung berjumlah kurang lebih 200 orang melakukan pengerusakan lagi dan pembakaran rumah milik saudara Wayan Diase. Dan yang terakhir, tindakan tradisional. Di Indonesia, konflik yang seringkali terjadi dalam masyarakat terjadi karena anggota masyarakat tersebut memiliki karakteristik yang beraneka ragam seperti suku, agama, dan ideologi. Karakteristik ini sering diikuti dengan pola hidup yang eksklusif satu sama lain yang sering menimbulkan konflik. Konflik antar etnis Bali dan etnis Lampung ini merupakan contoh konflik yang didasari oleh keberagaman karakteristik yang dimiliki masing-masing etnis maupun pribadi dalam sebuah individu. Masyarakat etnis Bali yang notabene adalah etnis pendatang memiliki sifat yang keras namun ulet dalam bekerja, sehingga para perantau asal Bali ini terhitung berhasil dalam perantauannya. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa penyampaian saya tadi, yaitu hidup berdampingan dengan keberagaman didasari merupakan satu hal yang sangat sulit. Maka dari itu Indonesia merupakan negara yang kuat karena warga negaranya yang hebat dalam hal menjaga keharmonisan, keselarasan, kedamaian, serta kerukunan hidup dalam masyarakat berbaur di dalam perbedaan. Pancasila merupakan pemersatu bangsa yang sangat efektif karena mampu menopang keberagaman Indonesia. Perbedaan suku, agama, etnis, ras, juga perbedaan perspektif dari sudut pandang tidak menjadi penghalang dan bersaudara dalam menjalin tali silaturahmi. Generasi muda sekarang jangan sampai tidak mengetahui sejarah bangsa ya, karena ketidaktahuan dapat memicu perpecahan. Karena rasa memiliki satu dengan lainnya kurang, bahkan bersikap individualis ketika berada di zona sosial.